رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك رمضان رمضان رمضان. Nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ucapan yang terindah ketika kita dipertemukan oleh bulan Ramadan adalah ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan yang diturunkannya rahmat, dicurahkannya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dilipat gandakan setiap amal dari kebaikan kita. Bulan yang mana membawa berjuta kebaikan. Bulan yang mana padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan adalah bulan kebaikan. Yang mana kata Rasulullah SAW ketika malam pertama di bulan Ramadan tiba, "Iza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, wasufidat syayatin wa maradatul jin, wa gullikat abwabun nar, wa futiyat abwabul jannah, wa yunadi munadi ya bagil khair akabil, wa ya bagil syarr akashir." Kata Rasulullah SAW, ketika di malam pertama Ramadan tiba, maka seluruh setan-setan yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin yang jahat diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak heran kita lihat keadaan masjid mulai tadi malam, mulai sholat maghrib, sholat isya, keadaan masjid itu seperti disulap. Bukan masjidnya disulap, tapi jamaahnya disulap. Yang awalnya mungkin jamaahnya satu saf atau mungkin setengah saf, tiba-tiba ya seperti jadi banyak. Karena apa? Ketika malam pertama Ramadan tersebut, apa kata Rasul, seluruh jin-jin yang jahat diikat oleh Allah. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala serapat-rapatnya. Kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penyeru malaikat berkata, "Hai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sekarang waktunya, ayo. Sekarang waktunya memperbanyak kebaikan. Hai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhenti. Ini adalah bulan yang suci." Kalau saya ibaratkan Ramadan ini seperti ini. Seperti saya ilustrasikan dulu supaya mungkin pendengar agak mudah mencerna. Ya, seperti misalnya contoh seseorang atau ibu-ibu lah pergi ke pasar, bawa uang 5 juta rupiah. Ya, mungkin terpikir oleh ibu itu, ya mungkin seluruh barang-barang yang kebutuhannya untuk di rumah atau perhiasan atau segala apapun, ya kebutuhan untuk di dapur, mungkin semua dicatat untuk dibeli. Ya, dengan membawa uang 5 juta rupiah masuk pasar, tiba-tiba suami telepon, "Ibu atau mama pulang cepat." Ya, mungkin bagaimana perasaan ibu? Baru tiba di pasar, baru tiba di toko, ini baru belanja, baru ingin belanja, ya disuruh pulang cepat. Ya, mungkin perasaan ibu, aduh ini bapak mungkin kesal atau mungkin jengkel. Tapi ketika bapak menelpon, "Ibu pulang, di rumah ada tamu, bawa 5 mobil, yang 3 mobil dihadiahkan untuk kita, untuk keluarga kita." Ya Allah, ya bagaimana ketika perasaan kita ketika mendengar suami mengatakan demikian. Kemudian 2 mobil itu berisi seluruh kebutuhan alat-alat perlengkapan rumah kita, dari baju-bajunya, celananya, mungkin bahkan di dalam mobil itu ada satu koper yang berisi perhiasan, berisi emas, satu koper lagi berisi uang, ya bukan cuma uang rupiah tapi uang dolar. Ya, bagaimana responnya ibu? Mungkin ya responnya ibu adalah bagaimana supaya cepat tiba di rumah.
Mungkin karena saking gembiranya mendengar berita itu, mungkin secara spontanitas ibu mungkin karena terlalu semangat mungkin sudah dilupa itu sendal, atau mungkin sudah salah pakai motornya orang karena saking semangatnya. Ya bagaimana keadaan kita ketika mungkin sudah terburu-buru. Nah itulah ilustrasi-ilustrasi tadi, bagaimana kita menjemput ingin kembali ke rumah karena ingin sesuatu yang telah disampaikan oleh suami kita. Nah, kedatangan Ramadan ini kali itu lebih lebih berharga daripada apa yang kita ilustrasikan tadi. Maka tentu sudah sebagian kita bagaimana supaya agar dengan kedatangan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kedatangan Ramadan ini sama keadaannya seperti Ramadan-Ramadan kemarin. Ya, atau bahkan lebih buruk. Ya mungkin di tahun kemarin kita sempat hatam Al-Quran. Kali ini mungkin ya jangan sampai harus kita hatam yang kemarin mungkin satu juz, satu kali hatam Al-Quran. Kita usahakan Ramadan kali ini minimal 2 atau 3 kali hatam. Ya karena kita tidak tahu Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan yang terakhir di antara kita. Ya sebagaimana yang telah terjadi kemarin-kemarin, mungkin di antara kita ada mungkin saudara kita, ada mungkin orang tua, ada mungkin suami atau istri kita, atau mungkin anak kita yang pada Ramadan kali ini tidak bersama kita lagi. Kematian telah mendahului mereka. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian pada seorang hamba, maka tidak bisa diundur walau sesaat dan tidak bisa dipercepat walau sesaat. Maka kita yang alhamdulillah dengan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan baik. Kita isi hari-harinya, jam-jamnya, menit-menitnya, bahkan detiknya Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Ya, dengan sebaik mungkin. Nah, pada kesempatan pertama kali ini ada kiat-kiat yang akan kita sampaikan agar kita bisa meraih sukses di bulan Ramadan ini. Tentunya setiap kita pasti dalam segala hal menginginkan sesuatu yang terbaik apapun jenisnya. Maka itu ketika kita sekolah dan menginginkan kita ingin dapat ranking 1. Jika ada lomba lari, pertandingan bola, kita ingin dapat juara 1. Nah, itu masalah dunia, kita berlomba-lomba. Nah, bagaimana halnya lagi ini dengan Ramadan? Puasa yang kita kerjakan di Ramadan ini adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Yang mana kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, meyakini akan kebenaran kewajiban puasa dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni seluruh dosanya. Dengan kita berpuasa diampuni seluruh dosa kita. Nah, secara otomatis dengan puasa yang kita lakukan, walaupun kita tidak mungkin bertobat kepada Allah, kita tidak bertobat dengan dosa-dosa kita, dengan puasa yang kita lakukan dengan otomatis akan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena puasa itu terkandung di dalamnya seluruh macam kesusahan, keberatan, masakkah, berat. Bahkan terkandung seluruh kesabaran di dalam puasa. Ya, sebagian yang kita ketahui bahwa sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sabar ketika dalam ketaatan. Yang kedua, sabar ketika menjauhi larangan, menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah sabar ketika timpa ke penderitaan atau kesusahan. Nah, masih banyak fadilah atau keuntungan dengan puasa. Namun bagaimana kiat kita agar semua pahala-pahala tersebut bisa kita raih, bisa kita dapatkan? Salah satunya adalah kiat pertama adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada orang, bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka bertemu dengan Ramadan, sampai bersama Ramadan, namun sampai berlalu Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Rogima anfun rajul dakhala alaihi Ramadan
summan salafatu qabla ayyub faralah. Kata Rasulullah, sungguh celaka, celaka dan celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sampai berlalu Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berpuasa itu, Bu, para pendengar sekalian, itu diijabah oleh Allah. Ya, karena ada kata Rasulullah, ada 3 jenis doa manusia yang mustajab dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang musafir, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang berpuasa. Namun ada waktu-waktu yang kadangkala kita abaikan, ya kita sepelekan, padahal di waktu tersebut adalah doa yang paling baik untuk berdoa di saat kita berpuasa. Ada 2 tempat, yaitu ketika kita makan sahur. Ya, makan sahur usahakan kita banyak-banyak minta doa, berdoa pada Allah. Doa untuk keselamatan kita, untuk rezeki, untuk keluarga, atau untuk akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tersebut adalah doa yang padanya malaikat mengamini doa kita, dan kita pun didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, beri ampuni dia, rahmati mereka ya Allah. Ini. Kemudian yang kedua adalah doa ketika kita berbuka. Yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Ya, mengapa pendengar yang dirahmati Allah, mengapa ketika Ramadan tiba, para ulama salafus soleh mereka lebih utamakan untuk bersama Al-Quran. Disebutkan Imam Asy-Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan, dia hatam itu sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi kalau puasa 30 hari berarti dia khatam sebanyak 60 kali. Ya, mungkin bagi kita itu mustahil. Memang mustahil bagi kita. Karena kita jarang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bibirnya, mulutnya kita kaku. Ya, berbeda dengan Imam Syafi'i. Dia sudah hafal Al-Quran itu di umur 6 atau 7 tahun. Dia sudah hafal Al-Quran. Jadi sebelum umur 6-7 tahun, dia sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jauh sebelumnya. Jadi tidak heran ketika Imam Asy-Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari sebanyak 2 kali. Ya, ya minimal kita yang mungkin pada bulan-bulan kemarin, 11 bulan yang kemarin, Al-Qurannya masih diletakkan di atas lemari, masih dikunci di lemari. Usahakan pada kesempatan ini kita ambil Al-Quran, kita taruh di atas meja, di ruang tamu, di saat kita duduk, kita buka Al-Quran. Ya tinggal kita bagi waktu. Kita ingin satu kali hatam, ya dalam 30 hari bisa Al-Quran, kita bagi, berarti 1 hari sebanyak 1 kali 1 juz, ya 1 hari 1 juz. Keutamaan ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan itu beda. Walaupun kita hatam di Al-Quran di luar bulan Ramadan, hatam 1 kali, belum tentu bisa menyamai kita baca Al-Quran walaupun 1 ayat, jangan 1 ayat, 1 huruf, belum tentu bisa menyamai pahala ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, ketika kita baca di luar bulan Ramadan walaupun kita hatam Al-Quran. Kenapa? Keadaannya, pahala yang Allah siapkan khusus di bulan Ramadan ini khusus hanya di dalam bulan Ramadan. Kenapa para ulama itu lebih memfokuskan baca Al-Quran? Karena ada keterkaitan ada hubungan yang erat antara puasa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama turun 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu 30 juz. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang pertama turun pun terjadi di bulan Ramadan, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama, surat yang pertama adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Selanjutnya adalah yang kita prioritaskan adalah banyak-banyak bersedekah. Dan sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah itu orang yang paling dermawan,
orang yang suka bersedekah. Penyesalan orang-orang ketika berada di akhirat, di alam kubur adalah apa? Ingin kembali ke dunia, ternyata untuk beramal soleh. Nah, amal soleh apakah yang diinginkan oleh orang yang ingin kembali ke dunia? Apakah sholat? Ternyata tidak. Bukan untuk sholat. Apakah dia ingin puasa? Ternyata tidak juga. Apakah dia ingin haji atau ingin berbakti pada orang tua? Ternyata tidak. Apa yang diinginkan? Dia ingin bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, sekiranya kematian ini bisa diulur, bisa ditunda, aku ingin bersedekah supaya aku menjadi orang-orang yang soleh. Apa artinya uang yang banyak? Apa artinya harta yang melimpah? Apa artinya jabatan yang tinggi? Kalau umur sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan modal umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diisi untuk kebaikan. Karena dengan kebaikan insya Allah menghasilkan pahala. Dan dengan pahala itulah yang akan memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para pendengar kaum muslimin dan muslimat. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan di awal ini bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang, bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Insya Allah akan segala dosa-dosa kita dan kita keluar dari bulan Ramadan keadaan kita berikan kembali oleh demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.